Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 33 Tahun 2021. Instruksi Gubernur atau Ingub ini diterbitkan sebagai pedoman bagi para satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di lingkup Pemprov DKI Jakarta untuk mengawasi pergerakan penduduk, baik yang mudik maupun yang kembali ke Jakarta. Instruksi Gubernur ini juga mengatur tentang semua tugas para SKPD, bahkan sampai ke tingkat RT RW dalam mengawasi pemudik yang kembali ke ibu kota. Selain untuk mengawasi dan mengendalikan pemudik, instruksi gubernur ini juga diterbitkan untuk mengatur pencegahan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Instruksi gubernur ini berlaku efektif mulai 15 Mei hingga 30 Mei 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pengetatan pengawasan tersebut bisa mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan 2 langkah screening bagi setiap warga yang ingin masuk Jakarta, yakni pengecekan di pintu-pintu masuk menuju ibu kota serta lingkungan tempat tinggal warga. Sedikitnya ada 19 SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang wajib menjalankan instruksi gubernur ini. Mereka bahkan sudah mendapat tugas khusus sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Mudik hingga 30 Mei. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Syafrin Liputo. Halo, selamat pagi Pak Syafrin. Selamat pagi Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Syafrin, ini apa sebenarnya urgensi dari penerbitan instruksi Gubernur Nomor 33 dan instruksi seperti apa yang tertuang dalam hal mengawasi mobilitas warga pasca arus mudik ini? Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan pengalaman, setiap terjadi ataupun ada libur panjang, maka jumlah kasus positif untuk COVID-19 di Jakarta khususnya dan Jabodetabek itu terjadi peningkatan yang signifikan. Paling aktual adalah adanya libur Natal Tahun Baru kemarin. Kemudian Jakarta itu setelah itu panen kasus positif COVID, angkanya cukup meningkat tajam, bahkan sempat menyentuh angka 2000-an. Dan oleh sebab itu, oleh Pak Gubernur, begitu melihat kondisi ini, maka seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta harus waspada. Tidak hanya OPD, bahkan di level RT RW itu diberdayakan. Karena pengendaliannya tidak hanya di ruas jalan dari sisi mobilitas, tetapi semuanya masuk juga ke basis komunitas. Demikian Mbak Anggi. Baik, instruksi Gubernur Nomor 33 ini apakah sudah tersosialisasikan kepada seluruh SKPD dan juga pihak terkait lainnya, Pak? Untuk instruksi Gubernur ini seluruh SKPD telah memahami dan bahkan kami sudah melakukan kegiatannya. Kita ketahui salah satunya adalah terkait dengan penyekatan, misalnya koordinasi dengan instansi pusat, kemudian dengan rekan-rekan kepolisian, Kodam, terus dilakukan sehingga implementasi instruksi Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 ini akan berjalan efektif efisien sehingga outputnya tentu harapannya adalah Jakarta bisa mengendalikan pertambahan kasus positif. Kita ketahui sekarang angkanya sudah cukup baik di angka 200-an per hari. Dan ini tentu kita harapkan bisa dipertahankan dengan terbitnya instruksi gubernur ini. Baik, kalau dari catatan Dinas Perhubungan sendiri, ini sudah ada berapa banyak warga Jakarta yang melakukan mudik dan saat ini sudah terpantau ada berapa yang kembali, Pak Syafrin? Ya baik, dari hasil pantauan kami, memang terjadi pergerakan keluar masuk Jakarta cukup dinamis ya. Di mana terakhir bahwa untuk jumlah pergerakan kendaraan keluar Jakarta sampai dengan posisi 17 Mei lalu itu sekitar 1,7 kendaraan yang sudah 2 juta kendaraan sudah keluar, tetapi inline dengan itu ada juga kendaraan yang masuk. Dan dari sisi perhitungan
jumlah orang yang sudah keluar memang pada posisi kemarin sekitar 3 jutaan masyarakat sudah keluar, dan juga ada yang masuk dari aspek in-out-nya. Demikian, Pak. Baik, ini kalau kita membandingkan angka masyarakat yang melakukan mudik atau perjalanan keluar Jakarta selama masa pelarangan mudik, apakah tahun ini angkanya lebih berkurang jauh dibandingkan tahun lalu, Pak? Angkanya berkurang ya, karena dari sisi kebijakan pelarangan mudik ini berlaku secara nasional, sehingga pergerakan yang biasanya masif dilakukan oleh warga Jabodetabek keluar Jabodetabek pada tahun ini relatif lebih rendah. Terjadi penurunan yang signifikan, seperti ilustrasi dari sisi layanan angkutan umum antar kota antar provinsi kita pahami pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei kemarin itu dilakukan pelarangan, sehingga operasionalnya pun maksimal hanya 500-an penumpang. Contohnya untuk dari Kalideres, demikian pula halnya dari Pulau Gebang. Artinya dari sisi pergerakan mobilitas warga keluar Jakarta maupun Jabodetabek itu turun cukup jauh. Baik, jadi meskipun tetap masih ada masyarakat yang melakukan aktivitas mudik, ini angkanya sudah jauh lebih berkurang ya dibandingkan momen mudik tahun lalu. Pak Syafrin, saat ini berhubung larangan mudik sudah dihentikan, ini apakah masih dilakukan penyekatan di pos-pos yang akan dilalui oleh para pemudik? Untuk larangan mudik kita ketahui bahwa berakhir pada tanggal 17 Mei dan kemudian mulai tanggal 18 Mei sesuai dengan adendum SE 13 dari Satgas Nasional, maka kita melakukan pengetatan. Oleh sebab itu dari sisi mobilitas masyarakat, kami di layanan angkutan umum itu sudah menerapkan bahwa seluruhnya wajib dilengkapi dengan hasil rapid test antigen. Misalnya untuk layanan bus di terminal, bagi penumpang yang akan berangkat maupun yang tiba, ini kami cek. Jika mereka belum memiliki hasil rapid test antigen, tentu kami akan arahkan mereka untuk dilaksanakan tes, apakah dengan menggunakan rapid test ataupun menggunakan genos. Dan ini seluruhnya free di terminal, baik penumpang yang datang maupun yang akan berangkat. Kemudian untuk di ruas jalan, kita ketahui bahwa bersama-sama dengan rekan-rekan dari Polda Metro Jaya dan juga Polda Banten untuk wilayah Cikupa serta Polda Jawa Barat untuk wilayah Bogor, ini kami melaksanakan kegiatan rapid test antigen, dan tentu pelaksanaannya secara random sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi dari sisi pemeriksaan tentu bagi yang sudah dilengkapi dengan hasil rapid test antigen ataupun genos, otomatis di titik-titik penyekatan mereka dapat melanjutkan tanpa harus diberhentikan dan wajib melakukan rapid test. Baik, ini ada penyediaan layanan rapid test juga termasuk di terminal, di seluruh terminal di Jakarta ya Pak. Ini dengan adanya pelayanan. Benar, ada. Baik, dengan adanya pelayanan. Ada 4 terminal yang menjadi layanan akap, itu semuanya menyediakan tes, baik itu rapid test maupun genos. Jadi ada terminal Pulau Gebang, kemudian terminal Kampung Rambutan, terminal Kalideres, dan juga terminal Tanjung Priok. Baik, ini apakah artinya masyarakat yang akan melakukan perjalanan kembali ke Jakarta dengan menggunakan bus akap tidak harus mengantongi surat hasil tes COVID-19 terlebih dahulu karena di terminal akan disediakan pelayanan tersebut? Atau seperti apa Pak Syafrin? Kami menghimbau untuk mengamankan seluruh penumpang, maka kami menghimbau pada masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan layanan angkutan umum bus, itu sebaiknya telah melakukan tes terlebih dahulu. Sehingga semua penumpang itu memiliki keyakinan bahwa mereka dalam melakukan perjalanan itu selalu sehat dan kondisi tidak terpapar COVID. Namun demikian, di terminal kedatangan di Pulau Gebang misalnya, seluruh penumpang yang tiba di terminal, kami akan lakukan pemeriksaan. Bagi yang misalnya belum memiliki rapid test antigen ataupun genos, itu kami wajibkan untuk dilakukan pemeriksaan. Bagi yang sudah memiliki, tentu kami lakukan pengecekan suhu. Apakah suhu yang bersangkutan itu di bawah 37,3 derajat Celcius. Jika kemudian tinggi, maka kami lanjutkan dengan pemeriksaan menggunakan oximeter sampai dengan yang bersangkutan untuk dilakukan tes kembali, apakah itu dengan genos maupun rapid test.
bagi penumpang yang ternyata di satu layanan bus ternyata ada yang positif atau reaktif, maka seluruh penumpang, walaupun mereka telah memiliki dokumen hasil rapid test sebelum melakukan perjalanan, tetap kami syaratkan untuk dilakukan tes kembali di terminal. Sehingga prinsip pengamanan dan pengawasan yang diamanatkan oleh Pak Gubernur dalam instruksi Gubernur 33 tadi, ini bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, sejauh ini dari hasil screening yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri, termasuk juga di pos penyekatan maupun di terminal, ada berapa banyak yang terpantau positif COVID-19, Pak? Ya baik, jadi berdasarkan screening kami, contohnya di Terminal Pulau Gebang, dari total 322 penumpang yang dilakukan screening, terdapat 17 yang positif dan kemudian sudah ditangani secara baik. Demikian juga halnya dengan di Terminal Kalideres. Di Terminal Kalideres dari 537 penumpang sampai dengan pada tanggal 17 kemarin pada larangan mudik, itu total kasus positifnya adalah 29 penumpang. Dan bagi penumpang yang dinyatakan positif ataupun reaktif terhadap COVID-19, itu langsung dilakukan swab PCR. Hasil swab PCR menunjukkan jika yang bersangkutan positif, itu kami rujuk ke Rumah Sakit COVID Wisma Atlet atau ke lokasi karantina yang sudah ditetapkan. Dan bagi yang negatif, kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan. Demikian pula halnya dengan di Pelabuhan Kali Adem, kami lakukan pengetesan kemarin pada masa larangan mudik. Itu dari 71 penumpang yang akan berangkat dari Kali Adem keseluruhannya negatif, yang tujuan ke Pulau Seribu. Dan sementara untuk penyekatan ada 2 lokasi yang kami bersama-sama Polda Metro Jaya dalam hal ini, yaitu di Tol Jakarta Cikampek kilometer 34B, dari 1.800 warga yang di rapid test ada 4 kasus positif. Kemudian untuk di Kedung Waringin, ini dari 1.622 sampai dengan tanggal 17 kemarin ada 6 kasus positif. Keseluruhannya kami sudah arahkan sesuai dengan SOP-nya ke Wisma Atlet untuk dilakukan swab PCR, hasil swab PCR untuk menentukan treatment kepada yang bersangkutan selanjutnya. Baik, saya ingin mengkonfirmasi lagi Pak Syafrin, artinya total dari masyarakat yang sudah melakukan perjalanan kembali ke Jakarta ini yang terkonfirmasi positif ada sekitar berapa Pak Syafrin? Yang menggunakan layanan angkutan umum di Terminal Pulau Gebang ada 17 penumpang. Baik. Kemudian untuk Terminal Kalideres ada 29 penumpang. Baik. Sementara untuk pemeriksaan di penyekatan Kedung Waringin dan Tol Jakarta Cikampek total ada 10, yaitu 6 di Kedung Waringin, ini pengendara sepeda motor rata-rata, dan ada 4 di Jakarta Cikampek. Ini posisi data sampai dengan tanggal 17 pas berakhirnya larangan mudik kemarin. Baik, ini bagi mereka yang terkonfirmasi positif di tempat melaksanakan tes COVID-19, baik itu di titik penyekatan atau di terminal, Pemprov DKI Jakarta apakah juga menyediakan fasilitas untuk kemudian mengantarkan mereka melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet? Ya, baik. Jadi bagi yang terkonfirmasi hasil rapid test atau genos positif ataupun reaktif, maka yang di terminal, contohnya di Terminal Pulau Gebang, kami siapkan ruang isolasi sementara sambil yang bersangkutan dilakukan swab PCR oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan, dari Laboratorium Kesehatan DKI. Kemudian hasilnya itu ditunggu, seperti contoh kemarin kami mendapatkan 4 penumpang dan 2 calon penumpang yang akan berangkat, itu terkonfirmasi reaktif. Kemudian pagi ini kami harapkan sudah mendapatkan hasil dari lab sehingga yang bersangkutan apakah di treatment untuk masuk ke karantina di Rumah Sakit COVID Wisma Atlet atau jika yang bersangkutan negatif bisa melanjutkan perjalanan. Artinya di terminal kami lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, baik itu penumpang yang tiba maupun yang akan berangkat. Jika mereka terkonfirmasi reaktif ataupun positif dengan genos, maka mereka kami lakukan karantina. Kemudian dari hasil itu kami antarkan ke Wisma Atlet menggunakan armada bis sekolah.
Dan untuk penyekatan di ruas jalan, kami juga koordinasi dengan rekan-rekan di Telantas Polda Metro Jaya bahwa jika terdapat penumpang ataupun masyarakat yang terkonfirmasi positif dari hasil pemeriksaan rapid test itu langsung dibawa ke Wisma Atlet. Di Wisma Atlet mereka akan dilakukan swab PCR. Tentu untuk mobilitas dari titik penyekatan sampai dengan ke Wisma Atlet itu menggunakan armada di sekolah yang kami sudah sediakan. Baik, ini artinya ada jaminan fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta untuk mereka yang baru saja melakukan mudik dan terpantau atau positif COVID-19. Pak Syafrin, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Good Morning Jakarta akan segera kembali.